Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana hari ini kabarnya? Ibu guru sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu absen dulu. Ana? Azan? Arya? Hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran baru yaitu KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nek zaman sekarang namanya AI. Paham ya? Sudah tahu ya AI seperti apa? Sudah. Digunakan harian ada ChatGPT, ada Gemini, ada Leonardo, ada Meta, gitu ya. Oke, ibu ada ice breaking. Kalau kanan berarti itu AI. Kalau kiri berarti tidak. Ya, jadi tidak bersalah. Kalau kanan, kalau kiri, oke. Yang pertama, Google Translate. Kira-kira AI atau tidak? AI tidak. Tidak AI. Jawabannya AI. Nah ya, kita hari ini mau belajar tentang konsep dasar kecerdasan buatan. Tujuannya, kalian harus bisa memahami konsep dasar dari AI tersebut. Kemudian mengetahui jenis-jenis AI dan yang lain adalah menjelaskan fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dari pengalaman kamu bergaul dengan AI gitu kan ya. Dari Shopee kamu buka apa sudah pengen hal tersebut gitu kan. Nah, kira-kira pengertian dari AI sendiri apa? Ada yang bisa menjawab? Kecerdasan buatan. Hah? Kecerdasan buatan. Ada lagi? Kecerdasan buatan yang digunakan membantu makhluk. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan Manusia. AI itu panca indera. Beda dengan ion. Nek ion harus ada internet. Dengan kalau AI tidak harus ada internet. Kemudian AI itu dapat berpikir, belajar, memecahkan masalah dan mengambil sebuah Keputusan. Sekarang jenis AI ada Neo AI dirancang untuk tugas tertentu tok, satu tok. Nek dia translate. Nek dia mencegah kanker, ya mencegah kanker, satu tok. General AI yang bisa belajar dan menyelesaikan berbagai tugas seperti manusia. Nah, contohnya kamu bikin proposal, buatkan proposal bla 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 bla. Wis dikawetkan bab 1 sampai bab terakhir. Jadi, tolong tambahkan gambarnya lagi. Jadi 2 tipe. Contohnya chat. Nek Gemini lebih dari gambar. Gemini gambar. Gemini video. Nek ChatGPT apa aja? Dampak positif dan tantangan. Oke, ibu sedikit tok, hanya 3 tok. Nanti silahkan macam-macam ini. Yang positif apa? Yang pertama positif, membantu pekerjaan Manusia. Yang kedua, mempercepat Inovasi. Yang ketiga, meningkatkan Efisiensi. Ada tambahan lagi? Ayo, menurut kalian dampak positif dari AI apa? Membantu manusia. Sekarang yuk, satu kelompok cukup 5 orang. Kita bahas ya. Terus kira-kira manusia sama AI lebih unggulan mana? Lebih unggulan mana? Tergantung kelompok masing-masing. Misalnya AI alasanmu apa? Manusia
Alasanmu? Kira-kira? Ya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjawab pertanyaan pertanyaan pertama, yaitu bulan mana bisa dari AI. Menurut setelah diskusi, kelompok kami memutuskan bahwa yang lebih unggul itu adalah AI, soalnya AI memiliki potensi peluang lebih besar untuk mengetahui informasi yang terkini, informasi terupdate di dunia ini. Informasi seperti hari ini London ulang tahun, AI tahu sedang kita enggak. Untuk saat ini manusia sama AI, kira-kira lebih bagus apa manusia atau AI? Ya, AI. Oke, kelompok ini menyebutkan dua-duanya AI yang paling unggul. Ada yang lain lagi? Manusia vs AI? Ya, gimana Mbak? Ya, oke. Kelompok yang dua menyebutkan bahwa lebih unggul manusia karena semua data di AI dimasukkan oleh manusia. Ada lagi? Kasih aplaus untuk semuanya. Manusia vs AI. Tetap unggul yang pertama pengetahuan mungkin AI. Tetapi AI yang nulis adalah manusia. Kalau datanya itu di AI punya database ya. Kalau data dari manusia nggak ada, AI tahu nggak? Nggak tahu. Tapi bedanya manusia pelupa. Nah, AI tidak pelupa, kecuali dia datanya di otaknya manusia vs otaknya AI lebih unggul. Otaknya siapa? Otaknya manusia. Manusia itu otaknya itu 30.000 tahun. Nya AI. Benar? Umur AI 30.000 tahun baru otaknya bisa sampai otak manusia. Apapun ciptaan Allah tetap number. AI sekarang punya rasa empati nggak? Mungkin AI bisa sebuah robot mungkin besok dijual kayak yang di Jepang ada robot polisi ya. Mungkin suatu saat ada robot guru. Tetapi nek robot guru bisa dibayangkan, nek anak siswanya nangis, dia bisa nggak ya ngerti perasaan dia nangis apa? Oh dia lagi nih nangis gara-gara putus sama pacarnya. Robotnya pilih ngomong gitu, ya nggak? Ada siswa bertengkar nih, bisa nggak robot itu melerai? Karena robotnya bisa hancur, bener nggak? Tapi nek masalah pengetahuan terus sekarang tetap AI, karena manusia akhirnya kalau ada AI jadi sedangkan AI ditambah terus datanya tambah terus ada. Nek manusia berhafalan surat Iftitah sesuk itu kalimat, bener nggak? Nek AI kasih surat Iftitah tidak akan. Sampai sini paham ya? Tetap manusia yang unggul dibandingkan AI. Makanya kita jangan kalah sama AI. Hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan kedua di mata pelajaran kecerdasan buatan, yaitu kalau kemarin kita tema konsep dasar AI-nya,
Sekarang kita masuk ke peluang dan tantangan di era Digital. peluang dan tantangan di era Digital. Oke. Kita absen lagi Anna, Azhar, Arya, Bayu, Desti. Oke. Kita ice breaking dulu biar kita senang dulu, ice breaking dulu, oke? Intinya kata berkait. Bisa ibu bilang aku lagi, aku satu kata lagi ini dua makan berlanjut. Paham ya? Ya, oke. Kita berandai kita seperti AI, ya? Sudah? Ya. Kata ini berkaitan dengan AI. Kata ini berkaitan dengan AI. Dari cewek nanti balik ke sana cowok. Oke? Sudah? Sudah ya? Siap? AI. Tamat. Nanti Saatnya jam pelajaran keempat dimulai. Time for the fourth time. Tamat. Mencari sebuah tamat lagi. Tamat. Oke, kita hari ini belajar tentang peluang dan tantangan di era cepat. Siapa yang masih ingat minggu lalu pengertian dari AI? Kecerdasan buatan. Iya. Apalagi? Kecerdasan buatan untuk membantu manusia. Untuk membantu manusia. AI adalah sebuah mesin yang digunakan untuk membantu manusia. Dia dapat berpikir dan memutuskan suatu keputusan. Oke, sekarang peluang AI dan tantangan di era digital. Siapa yang bisa menjawab tantangan AI? AI masuk di sekarang tantangannya apa sih untuk belajar? Boleh membuat kecerdasan buatan, boleh. Ada lagi tantangannya, membuat pelajar malas belajar. Apa lagi? Ketergantungan berlebihan. Ketergantungan berlebihan. Penerapan AI di berbagai bidang. Penerapan AI di berbagai Bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira di bidang kesehatan. BPJS online. BPJS online AI apa mesin? Halo dok. Halo dok, AI apa mesin? CT scan. CT scan itu sebuah AI karena dia bisa nyeker otaknya kita, ya nggak? Oke. Kemudian mobil bidang transportasi. Gojek. Tesla. Terus apa? Mungkin Apa lagi? Selain mobil bidang transportasi. Motor listrik bukan? Ayo. Google Map bidang listrik, bidang transport nggak? Ya. Bidang transportasi. Kemudian bidang pendidikan. Pembelajaran agama dan belajar digital. Contohnya apa di bidang pendidikan? Apa lagi? Apa lagi? Apa? Cicing ya bagaimana? Berani bisa. Gemini bisa. Yang bagus adalah aksen pakai wajah. Benar nggak? Iya. Mungkin suatu saat setelah kita bisa aksen pakai wajah. Kemudian bidang bisnis. E-commerce.
Bu, e-commerce kok bisa? Bisa Shopee. Kamu buka Shopee. Tahu-tahu gambarnya ada yang pengen kamu beli, bener nggak? Kamu WA nih, kirim pesan. Maaf, barang tersebut ada atau tidak, yang jawab siapa? Dulu. Itu beda bisnis. Peluang dari adanya AI. Yang pertama tadi efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua inovasi produk dan ketiga akses informasi lebih cepat. Yang keempat efisiensi dan otomatisasi. Siapa yang mau menjelaskan? Dari perkataan efisiensi dan otomatisasi, kira-kira IA-nya seperti apa? Lebih murah, lebih mudah. Ada lagi? Dan otomatisasi. AI itu bikin kita otomatis nih. Ayo, apa? Selain ChatGPT lagi lah, ChatGPT dulu. Cepat dan praktis. Selain Gemini, cepat dan praktis. Itu apa? Ayo. Black box juga black box. Black box itu buat apa? Black box. Sama juga ChatGPT. Yang paling gampang. Sekarang pernah nggak di KRI kalian? Pernah. Yang terbaru adalah masuk ke boardnya, masuk ke pintunya. Sekarang yang terbaru hanya pakai wajah. Pakai wajahmu udah kedetek. Kelompoknya seperti minggu kemarin. Yuk kita nonton. Kita bahas peran generasi muda dalam tantangan AI. Ayo, peran generasi yang kemarin cowok berarti minggu lalu cowok, minggu ini peran generasi muda terhadap AI. Ayo, peran generasi muda terhadap AI. Peran generasi muda terhadap belajar baca, ikutin perkembangannya daerah, terus manfaatin dengan bijak, terus bergerak ke mana? Ada lagi yang mau menambahkan? Gimana? Ya, kalau misal buat mungkin kalau di pelajaran main HP, tapi kalau sama dikasih tugas atau materi itu mainnya di HP atau Kalau dikasih PR, Masih ikutin lah. Cuma dulu. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Peran generasi muda. Yang pertama adalah memahami cara kerja AI. Yang kedua, ikut mengembangkan AI yang etis dan akurat. Yang ketiga, memanfaatkan AI secara positif. Yang terakhir adalah mendorong transformasi digital. Kesimpulan, Ibu mau buat sendiri kesimpulan dan kalian bisa menambahkan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Cukup ya untuk pelajaran
adalah dunia edukasi. Dunia edukasi itu adalah dunia pendidikan. Inovasi AI untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Oke, kita berulang lagi ya. IA adalah teknologi yang memungkinkan untuk mesin berpikir, belajar, dan membuat keputusan selayaknya manusia. Mengapa AI dalam pendidikan? AI dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, dan membantu pendidik dalam membuat tugas siswa. Itu mengapa AI di dalam pendidikan. Peran AI dalam pendidikan yang pertama adalah otomatisasi tugas administrasi. Jadi mempermudah guru membuat administrasi. Jadi itu guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, tapi kayak membuat modul ajar, membuat absen, membuat jurnal, membuat soal, membuat breaking yang menarik. Itu sekarang sudah digunakan untuk pakainya AI. Pembelajaran yang dipersonalisasi. AI menyelesaikan materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Misalnya, Hai ChatGPT, tolong dong buatkan soal untuk anak-anak 10 TKJ 1. Ya, rata-rata nilai di dalam kelas adalah 35. Nanti akan keluar soalnya seperti apa? Nanti dibandingkan lagi, GPT buatkan dong soal untuk 10 TKJ 1 matematika, nilai rata-rata matematikanya 90. Nanti keluar lagi lebih susah lagi. Jadi ChatGPT bisa mengukur apa yang dimasukkan dia. Nanti ada soal pembuatan prompt antar kelompok akan berbeda-beda jadi. Oke? Kemudian asisten virtual atau chatbot. AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara prioritas. Itu bias. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Apalagi kalau matematika ya? Bener nggak ya jawabannya? Contoh AI dalam pembelajaran. Yang pertama, learning berbasis AI. Yang kedua, aplikasi deteksi kesulitan belajar. Nah, learning, sistem pembelajaran daring yang menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan siswa yang tadi sudah itu bilang. ChatGPT bisa apa aja sesuai dengan perkembangan siswa. Terus kesulitan belajar dengan rata-rata soal rata-rata nilai 35 dengan soal yang tadinya rata-rata 70 kalian bisa bandingkan. Susah di mana? AI dalam evaluasi dan penilaian. Jadi analisa performa siswa secara otomatis. Deteksi plagiarisme. Jadi sekarang saking banyaknya AI, ada aplikasi yang terbaru untuk mendeteksi apakah itu pekerjaan AI atau sekarang siapkan HP, Mbak, kelompok di sini. Buatlah soal IPA untuk 10 TKJ 1 bab ekosistem dengan rata-rata kelas 10. Ya, di sini buatkan soal ekosistem dengan rata-rata 25. Di sini buatkan soal ekosistem dengan rata-rata 35. Di belakang sini buatkan soal IPA ekosistem dengan rata-rata kelas 75. Dan di belakang buatkan, masih ada berapa? 2 ya. Buatkan soal dengan rata-rata kelas 85. Dan yang terakhir buatkan soal ekosistem dengan rata-rata kelas 90. Ya, kira-kira yang keluar apa? Soal ya. Oke, kita akan bandingkan.
saling bersaing, B. tempat tinggal dan hari itu binatang, C. interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang lainnya memberhentikan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mbak. Yang rata-rata berapa tadi? 25. Ayo. Satu soal. Yang tadi pengertian ekosistem roh ini sudah masuk ke komponen abiotik. Oke, terima kasih. Yuk Mas. Yang rata-rata berapa ya? 35. Satu soal. Bacakan. Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis disebut A. konsumen, B. komposer, C. herbivora, D. autotrof. Oke, yuk. Terima kasih. Belakangnya. Rata-rata berapa? 75. Kita lihat kompleksitasnya. Yuk. Terserah. Jika rantai makanan dimulai dari A. konsumen, B. pengurai, C. produsen, D. omnivora. Oke, ini sudah sampai rantai ya. Yang berikutnya Mas dibacakan. Rawe. Malah ini. Yuk belakangnya. Abiotik adalah A. unsur pembuat mood, B. ikan air dan batu, C. cahaya matahari, air dan udara, D. tanah, rumput dan ikan. Oke, silakan dulu. Terima kasih ke kalian semua. Jadi dari 10, 20 semakin ke sana semakin gede rata-ratanya, semakin kompleksitas soalnya semakin susah. Sampai sini paham ya? Jadi kalau kamu pakai namanya kata-kata yang mau masukin namanya pro, kawan ya. Kata-kata yang kalian masukin ke ChatGPT namanya pro. Jadi nek ada ngomong proposalan deh ya, kurang spesifikasi deh ya, yang dimasuk pro itu kamu misalkan ke ChatGPT. Semakin pro-nya semakin detail kamu menjelaskan, semakin ChatGPT semakin jelas untuk mendeteksi apa yang harus dia jawab. Itu untuk sedikit AI dalam mendidik. Tugas sekarang adalah silakan kalian membuat peta konsep. Tahu peta konsep ya? Ya. Tentang AI di dalam pendidik. Silakan diskusikan dan silakan digambar peta konsep di dalam pendidik.